Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, sepanjang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Siapa yang rindu untuk memuji Tuhan? Boleh angkat tangannya. Bukan suatu kebetulan kita bertemu di tempat ini, tetapi Tuhan sendiri yang mengumpulkan kita sebagai anak-anak pilihan Allah. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita kali mau kasih tos satu sama lain. Kita katakan Tuhan memberkatimu. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Boleh angkat tangannya semua. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mari kita kasih tarian kita buat Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Angkat tangannya, kita tari di atas tangan. Rapat di kepala haru yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, mengalir ke Bukit Sion. Kesana ditinggalkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya dan betapa indahnya. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Terima kasih. Kita mau duduk. Kita mau duduk. Kita mau sapa Tuhan. Kita mau undang Yesus untuk hadir, bersekutu dengan kita semua pada pagi hari ini. Kita sapa Dia. Dimulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih atas janji-Mu yang telah Engkau genapi Tuhan. Bahwa Engkau akan mengutus penolong di dalam kehidupan kami, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan Kau Allah yang setia. Engkau ada di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Di saat kami berduka, Engkau menghibur kami. Di saat kami terjatuh Tuhan, Engkau selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Allah yang setia bagi kami. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami, berjalan bersama kami Tuhan.
mau bangkit berdiri. Kita mau ucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau membimbing, memberkati dan mengantar kami ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan selalu nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesehatan untuk kami semua sehingga kami dapat berkumpul dan memuji-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, semua pengenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya pasti ada yang mau menjadi saksi bagi kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Boleh dipersilakan untuk maju ke depan. Sis Meli. Shalom, selamat siang semua. Saya Meli. Saya mau minggu lalu kebetulan di PD saya dapat kayak pesan dari Tuhan. Jadi saya mau sharing sedikit. Saya udah mulai mikir-mikir mau ngapain ya ini ya. Waktu luang tuh banyak banget. Pikirnya mau keluar kota kalau sudah anak-anak sudah pada gede kayak pelayanan atau apa gitu. Cuman saya masih bingung. Pengalaman saya dulu pas kemo tuh saya lihat orang kadang-kadang dari luar kota datang pakai BPJS. Terus dia mesti ngantri tinggalin keluarganya, kalau pengobatan kanker itu kan lama, itu bisa setahun itu full bolak-balik tuh kayaknya. Bantu dalam doa atau bantu kasih informasi segala macem gitu. Jadi dalam 1-2 tahun ini sebenarnya saya juga udah mikir-mikir saya mau pelayanan doa, saya nggak tahu caranya, saya mau ikut relawan, saya nggak tahu caranya. Sampai kemarin saya sempat ngobrol sama cici saya, dia pelayanan segala macem cici saya itu, saya tanya gimana caranya bisa sampai dia aktif gitu. Dia cici saya tuh baptis sudah tua, tapi dianya aktif gitu pelayanan, ada tim doa, kadang-kadang pergi ke sana ke sini. Itu saya tanya sama dia, terus kakak saya bilang ikut PD. Saya bilang saya udah ikut PD, terus katanya kalau lagi ada waktu ikut CAP katanya. Tuhan, saya pengen ikut CAP, tapi kok sudah lewat gitu loh. Selama ini kadang-kadang saya disodorin CAP itu saya suka menghindar gitu loh. Tapi rupanya Tuhan itu kadang-kadang sediakan apa yang kita cari kali ya. Jadi pas doa umat di PD yang minggu lalu, seorang yang ngomongnya ada seseorang yang merindukan untuk melayani Tuhan. Terus apalagi saya kurang dengar, tuh saya buka mata saya, siapa yang ngomong tuh ya, saya pikir. Saya lihat Cindy yang ngomong. Terus saya pikir, ini pesan ini mungkin buat saya. Terus pas habis PD saya pergi samperin Cindy, saya tanya, Cindy, tadi ngomong begitu soal pelayanan itu rasanya gimana? Bisa keluar, maksudnya saya lagi ngetes itu doa spontan atau ada apa begitu ya. Terus dia bilang, Ci, itu kayaknya kayak seperti di dalam dada tuh harus keluar. Terus saya bilang, Mas Cindy, itu mungkin pesan buat saya bilang. Emang selama ini ada kerinduan buat pelayanan, cuman saya nggak tahu caranya gitu loh. Cindy-nya ngomong gini, Cici mau ikut CAP, ini ada panitianya di sini katanya. Terus bolak-balik. Terus saya pas dengar begitu saya bilang, wow, Tuhan mempermudah pekerjaan saya nggak perlu telepon, justru ada di depan mata saya nih panitia CAP, saya bilang. Terus itulah panitia CAP-nya Sri sebelahnya. Terus Cindy-nya nanya begini sama Sri, itu CAP sudah jalan 3 kali kan, itu pendaftarannya udah ditutup kan? Terus Sri-nya bilang, enggak, masih buka gitu. Terus pas saya dengar gitu, saya kaget lagi, saya bilang, hah? Tuhan, ini beneran nih CAP nih saya harus ikutin rupanya nih mungkin. Karena selama ini bener-bener saya begitu kalau ditawarin CAP tuh saya melipir. Kadang-kadang lihat counter CAP di situ saya muter jalannya gitu. Terus saya pikir ya udahlah Tuhan, kalau beneran nih bisa emang bener CAP, ya udahlah saya ikutin. Ya udah saya sekarang ya mulai Selasa kemarin tuh udah ikut CAP. Jadi saya mungkin berpikir ya udah Tuhan, kalau memang jalannya ini buat saya, ya tentuinlah saya memang mau pelayanan, tapi apa gitu yang mesti apa pelayanan yang harus saya itu kan gitu loh. Saya juga masih belum tahu, saya mau doain orang, saya belum tahu cara berdoa itu gimana. Jadi ya saya pikir semua itu Tuhan sediakan kalau kita memang ada niat begitu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya. Ada lagi yang mau kesaksian? Selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Iya pagi. Waktu itu kan tangan saya kan sakit tuh, nyutan, apa tuh kayak itu deh apa? Iya bengkak. Nah terus saya ke puskesmas, dikasih obat, saya disuruh minum, tapi nggak sembuh-sembuh, malah tambah bengkak. Bengkaknya sampai ini
sampai sakit, sampai nggak bisa tidur saya. Terus saya balik lagi ke puskesmas beberapa hari kemudian. Nah balik lagi itu saya bilang sama dokternya, dokter ini tangan saya nggak sembuh-sembuh, masih bengkak, saya bilang begitu. Saya sampai nggak bisa tidur, nyut-nyutan, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ya udah dah, ibu saya rujuk ke rumah sakit lain ya, katanya gitu. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit yang Firdaus itu, terus ke dokter bedah. Waduh, kan saya takut ya kalau bedah ya. Pemikiran saya pasti di apa tuh, dioperasi atau diapain tuh gitu ya, takut ya. Terus si dokter tanya, kenapa Bu itu tangannya kok bisa sampai bengkak begitu? Saya bilang, saya nggak tahu dokter, tolong sembuhin saya bilang begitu. Terus kayaknya kena virus nih si ibu ini, kata dia bilang gitu. Udah saya kasih obat ya Bu ya, katanya. Terus dikompres pakai yang air yang buat bius itu loh. Nah pulang-pulang saya minum obatnya yang rasa nyeri, antibiotik sama dikompres. Saya dituang juga sama air suci. Ya, air suci dicampur, terus saya balutin, saya itu kompres itu, terus saya balutin ini pakai apa itu, kayak kain kasa ya, diikat gitu. Tiap hari saya ini, lama-lama kempes loh, sambil berdoa. Saya tiap hari berdoa, kan dokter bilang katanya, ibu nanti seminggu kemudian balik lagi ya, kalau nggak sembuh mesti dioperasi. Waduh, saya kan takut ya. Saya nggak mau dioperasi dokter, katanya kalau nggak mau dioperasi ya udah kamu minum obat aja, katanya gitu. Nah terus seminggu kemudian saya datang tuh, saya bilang gini, dokter tangan saya udah sembuh. Loh kok bisa sembuh? Dia kaget. Saya bilang gini, dokter saya minum obat dokter yang antibiotik sama rasa nyeri, terus saya kompres juga sama air itu, air yang buat infus, terus saya dicampur sama air suci. Air suci itu apaan ya, kata gitu. Terus saya bilang, air suci itu air yang sudah didoakan sama Romo, saya gituin. Terus si dokternya bingung. Saya bilang, dokter agama apaan sih? Saya bilang begitu, saya udah kesel juga. Terus dia bilang, saya agamanya Kristen. Setidaknya kalau Kristen ngerti dong air suci apa, saya gituin. Dia bilang, saya itu Kristen KTP Bu, katanya. Oh pantes ya nggak ngerti air suci itu apa ya, saya gituin. Terus dia bilang gini, Bu kalau Kristen sama Katolik kan berteman. Emang berteman, emangnya musuhan, saya bilang begitu. Si dokternya tertawa. Terus pas saya keluar nih ya, ada seorang perempuan ya, dia nangis-nangis, saya bingung. Saya kan lagi mau nebus obat tuh ya. Saya ngeliat dia nangis, saya bilang, kamu kenapa nangis? Nggak taunya di sininya dia bengkak gitu, tumbuh kayak bisulan gitu loh. Nggak tahu, saya sakit, kata gitu. Terus saya bilang, kamu udah masuk ke dokter belum? Katanya belum diperiksa, katanya gitu. Cuman dokter udah suruh USG, kata gitu. Saya takut dioperasi. Saya bilang, kamu jangan takut, berdoa aja, saya bilang begitu. Kamu agamanya apa? Islam, dia bilang. Ya udah kamu rajin berdoa, pasti sembuh, saya gituin. Terus saya mau cerita lagi ya, boleh gak? Masih ada waktu ya. Kan kemarin saya diajak sama anak saya, mantu ya, pergi tuh ya, terus lagi mau ke toilet tuh ya, di situ ada tertulisan 5 baht ya, harus bayar. Nah ada bule-bule tuh segerombolan, ada 6 orang tuh. Dia udah masukin koin, nggak tahu koinnya 1.000 perak kali tuh ya, 1.000. Dia masukin keluar lagi, masukin keluar lagi. Jadi dia nggak bisa ke toilet, nggak bisa masuk. Sedangkan saya bisa masuk. Terus setelah masuk si orang bule masih ngantri. Saya ngeliatnya kasihan ya. Saya nggak bisa, terus terang ya, saya nggak bisa ngomong Inggrisnya belepotan karena saya lulusan SMP. Nggak bisa Inggrisnya nggak lancar, apalagi ngomong Thailand saya juga nggak bisa ya. Tapi akhirnya saya coba-coba ngomong bahasa Inggris, belepotan juga ngomongnya ya. Akhirnya dia ngerti. Saya punya koin 5 baht itu ada 10. Terus saya kasih, saya bagi-bagiin tuh.
dia bilang katanya, mau tuker aja deh, katanya tuker sama saya uang 5 baht itu. Saya bilang jangan, nggak usah tuker, udah buat kamu aja biar bisa ke toilet, saya bilang gitu. Akhirnya dia makasih banyak sama saya. Saking senengnya ya, dia minta foto sama saya, jadi foto buat kenang-kenangan. Foto sama saya, sama orang bule 6 orang itu loh. Terus dia minta alamat saya yang di Jakarta. Katanya kalau saya datang ke Indonesia, boleh gak ketemuin kamu? Kamu orangnya baik katanya. Katanya ngasih koin buat saya 5 baht katanya. Baik banget kamu hatinya, dia bilang gitu. Saya bilang enggak, semuanya Tuhan. Saya bilang saya bukannya orang baik, saya bilang itu semua dari Tuhan, saya bilang begitu. Ini saya diajarkan sama Tuhan untuk berbuat baik, berbuat kebaikan sama orang. Terus saya mau sharing lagi ya, yang ketiga nih ya. Sebelum saya berangkat tuh ya, teman saya tuh ya, telepon saya, katanya gini, Amoy bisa gak jualin rumah saya, katanya dia bilang. Saya bilang yang di mana gitu, yang di Kelapa Gading. Saya terlilit utang orang banyak katanya, sampai dicari sama rentenir, katanya dia bilang begitu. Aduh saya kasihan ngeliat dia ya. Terus rumahnya ada tulisan dilelang, mau disita sama orang bank. Aduh saya ngelihatnya kasihan ya, sedih juga ya. Akhirnya saya tiap malam saya doain tuh biar rumahnya cepat laku, terjual ya. Nah terus saya dapetin pembeli, saya ajakin dia lihat rumahnya. Kebetulan rumahnya harganya 2M. Nah itu yang saya bawa itu pembeli, dia nawar 1,6. Nah tapi masih jauh ya. Terus saya bilang, Pak tolong ditambahin lagi harganya, soalnya ini rumahnya 2 tingkat setengah, saya bilang itu udah termasuk murah. Terus dia tambahin 1,7, 1,8 akhirnya ya. Akhirnya si yang pemilik rumah ya udah deh, karena terlilit utang banyak, akhirnya dia dikasih 1,8. Nah setelah itu saya kan pergi tuh berangkat, udah itu waktu ke notaris saya kan nggak hadir kan, jadi dia berdua tuh pembeli sama si penjual. Terus akhirnya dia teleponan sama saya, katanya ini saya udah di notaris nih gini-gini. Pak maaf ya, saya bilang saya lagi di luar, ini saya sekali lagi minta maaf gini-gini. Terus dia bilang katanya ya udah nggak apa-apa. Nah akhirnya dia selesain juga ke notaris apa segala apa ya. Nah pas saya pulang saya beresin juga ya. Akhirnya rumah itu jadi dibeli sama dia tuh ya. Terus si yang pemilik rumah ngomong katanya, itu kamu baik banget ya, katanya udah doain saya, akhirnya rumahnya laku terjual, dia bilang katanya. Dan pembelinya dari saya, dia banyak makasih sama saya, katanya doa kamu manjur ya, gitu. Saya bilang itu semua Tuhan, saya bilang. Makanya mesti rajin berdoa, Ibu, saya bilang gitu. Ibu agamanya Islam kan, rajin ke masjid berdoa, saya bilang sholat 5 waktu, saya bilang. Saya gituin. Akhirnya oh iya, dia bilang gitu. Ya begitu, sekian ya teman-teman sharing saya. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Sis Lia. Kebaikan apapun yang kita lakukan, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan untuk Sis Meli, kalau Tuhan udah tangkep nggak bisa kabur kemana-mana ya. Kalau kita mau dipanggil untuk melayani Tuhan, kita harus menjalaninya. Mari kita mau tanggapi, kita mau katakan bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah berlalu walaupun bumi ini sudah berlalu. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tetap, Tuhan Yesus sabdanya tetap selalu di dalam hati. Pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala
Yesus, Sha-la-la-la-la-la-la. Yesus cinta saya. Sha-la-la-la-la-la. Saya cinta Yesus. Sha-la-la-la-la-la. Yesus cinta saya. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang sudah siap semakin memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Mari kita mau semakin memuji Tuhan. Kita mau angkat jempol kita ke atas dua-duanya. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik buat kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tunjukkan jempolnya. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi ya, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat dua jempolnya. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sekali lagi. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Mari kita semakin memuji nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Semakin luar biasa kita mau katakan untuk memuji nama Tuhan, karena Dia sungguh berkuasa dan ajaib di dalam kehidupan kita. Semakin siap untuk bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami satakan.
Sorak-sorak yang buat nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau bertata di atas segala pujian. Terima kasih Yesus. Pada saat ini kami mau duduk. Kami mau duduk Tuhan. Kami mau merasakan kehadiran-Mu. Kami mau merasakan pelukan kasih-Mu Tuhan. Cinta-Mu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mengiring kami. Terutama saat-saat ini Tuhan. Di mana dunia ini penuh dengan kejahatan. Di mana dunia ini penuh dengan hal-hal yang sangat menyakitkan Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia mendampingi, menyertai kami, memberi kekuatan bagi kami. Kami percaya Kau sungguh selalu ada bersama kami, sekarang dan selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan, kami mau merasakan Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau menyembah Kau Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau angkat tangan. Ku mau memuji-Mu,
mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau mengarahkan tangan kami dan hati kami kepadamu Yesus. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Terima kasih Yesus atas lawatan kasih-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu pun yang terlewati oleh-Mu. Engkau menjamah kami, membelai kami, memeluk kami dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh merasakan cinta-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya apapun akan berlalu, termasuk bumi ini juga akan berlalu. Tetapi kasih-Mu, firman-Mu tetap di dalam hati kami. Dan Engkau tetap selalu ada menyertai kami. Sehingga sungguh kami merasakan damai di dalam hati kami Tuhan. Walaupun apapun Kau izinkan terjadi, sekalipun badai terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau Allah penolong kami, yang selalu memberi kekuatan, perlindungan, dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini juga Engkau telah mengirimkan hamba-Mu terkasih, Bapak Ignatius Popo. Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan, tetapi rencana-Mu yang mengirimkan ia. Karena Engkau ingin menyampaikan firman-Mu bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi Bapak Ignatius, sehingga apapun yang diperkatakannya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu, menjadi peneguhan bagi kami, kekuatan, dan kami sungguh merasakan sukacita dan damai daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Beracaralah dan ambil alih seluruh ruangan ini. Bimbing kami agar dapat menjadi tanah yang subur, agar setiap firman yang ada tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh,
dan berbuah manis. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Shalom, selamat pagi. Waduh, pagi semua, pagi muka ceria semua. Ya, terima kasih saya bisa hadir di sini untuk menyapa ibu dan bapak semua. Tapi ini dominasi ibu-ibu nih kayaknya. Bapak-bapak di dalam tekanan pagi ini. Semuanya ibu-ibu, ada beberapa bapak-bapak termasuk saya. Perkenalkan, nama saya Popo, saya dari Ignatius Popo lengkapnya, atau lengkap lagi Ignatius Popo Kosim, IPK biasanya saya sebut, saya singkat nama saya jadi IPK, Iman, Pengharapan dan Kasih. Ignatius Popo Kosim ya, itu nama lengkapnya. Saya dari paroki Blok B, komunitas saya dari Santo Thomas, dan istri satu, kami tidak dikaruniai anak. Jadi kami hidup berdua dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Blok M, tahu kan? Paroki Blok B itu di daerah Blok M. Jadi antara utara dan selatan. Pagi ini saya akan coba bawakan tanda-tanda akhir zaman ya kan, atau kita sering artikan itu kiamat. Kapan kiamat itu akan datang? Nah, coba kita lihat apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi nggak usah mereka-reka, nggak perlu menghitung-hitung. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus itulah yang kita imani. Pagi ini perikop yang akan kita baca. Ada yang bisa bantu baca? Biasa singer suaranya bagus-bagus. Sasa. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih Bu Sasa. Itu dia tadi perikop yang saya ambil dari Markus 13 ayat 24 sampai 31. Dan ini kita lihat siapakah anak manusia ini, ya. Saat Yesus berkarya di dunia, Yesus seringkali memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Siapakah itu anak manusia? Ya, anak manusia ini kita bisa temukan di semua kitab suci. Ada di Matius 8 ayat 20, di Matius 17 ayat 9, di 2531, Markus juga ada, Lukas dan Yohanes. Ya, sebutan ini menunjukkan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari surga. Jadi anak manusia, sebutan ini menunjukkan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari surga. Anak manusia adalah pribadi yang menerima kuasa atas surga dari Allah. Ya, harus diingat ya.
Ini di Markus 2 ayat 10 dan 11 itu ditegaskan sekali di bawah. Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Markus 2 ayat 10 dan 11 menegaskan sekali, siapa sih yang bisa mengampuni dosa di dunia ini? Saya nggak bisa ngampunin dosa orang, ya. Saya hanya bisa mengampuni perbuatan salah orang itu terhadap saya. Tapi saya tidak bisa mengampuni perbuatan dosa orang lain. Kita hanya bisa mengampuni perbuatan salah orang lain yang dilakukan terhadap kita. Dan itu memang perintah Tuhan Yesus, kita harus selalu mengampuni. Apa kata Tuhan untuk mengampuni? 7 kali 70 kali. Jadi kita harus selalu mengampuni perbuatan salah orang lain yang dilakukan terhadap kita. Tapi kita tidak bisa mengampuni dosa, perbuatan salah orang itu. Orang itu membunuh, orang itu berzina, ya saya nggak punya kuasa untuk mengampuni orang itu. Yang punya kuasa mengampuni itu hanya Tuhan. Dan disinilah Anak Manusia dikatakan dalam Markus 2 ayat 10, supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Ya, itu dia. Karena itu dia memiliki kuasa untuk menentukan siapa yang layak untuk masuk ke dalam surga dan siapa yang tidak layak. Hal ini akan terjadi pada akhir zaman ketika ia datang mengadili setiap orang. Jadi waktu Tuhan memilah-milah siapa yang layak, siapa yang enggak, itu akan terjadi pada akhir zaman atau kiamat. Kedatangan Tuhan Yesus untuk mengadili manusia ini disebut juga sebagai hari Tuhan atau Adventus Domini. Minggu depan ini kita sudah memasuki masa Advent, ya, masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi setiap tahun, bukan setiap tahun seharusnya, setiap saat kita itu menantikan kedatangan Tuhan. Dan minggu depan kita sudah akan memasuki masa Advent. Apakah minggu depan terus akan kiamat? Enggak tahu ya, jadi sudah ada di ayatnya disebut. Kita harus menyadari sebagai pengikut Kristus bahwa yang kita ikuti adalah Anak Manusia yang berkuasa atas kerajaan sorga. Dan di dalam Matius 24 ayat 7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, ini Matius ini salah satu tanda dikatakan oleh Yesus bahwa hari akhir atau hari akhir zaman itu, ini tanda-tandanya, salah satu tanda-tandanya. Kalau kita lihat saat ini, ada perang di Timur Tengah. Sudah setahun Israel berperang sama Hamas, sama Hizbullah, sama Iran, ya kan? Perang. Kemudian Ukraina melawan Rusia. Di Afrika juga ada perang. Sudan, dan di banyak tempat juga ada perang. Nah, terus Yesus bilang sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Jadi satu suku bangsa dengan bangsa lain akan saling berperang, ya kan? Tetapi kalau kita lihat, kita renungkan kembali, walaupun ada perang di Israel, pasti ada juga yang pergi ke tanah suci. Ada juga yang pergi perjalanan. Ada yang pergi nggak? Ada yang berani atau tidak berani, ibu-ibu, bapak-bapak saat ini untuk ke Yerusalem? Takut ya? Tapi ada yang pergi. Saya lihat ada yang ke Yerusalem tetap pergi ke tanah suci. Artinya ada perang, tapi ada juga yang damai, ya. Saya juga pergi bulan lalu, saya ke Turki, dekat dengan Israel. Ya kan, kalau rudalnya nyasar ya kena juga, ya kan. Nah, begitu pulang ada berita Turki diserang oleh teroris. Saya udah pulang waktu itu, ya, masih di dalam perlindungan Tuhan. Jadi perang memang ada di sana sini, tapi masih banyak juga tempat yang damai, sentosa tanpa ada perang. Lebih banyak tempat yang damai, sentosa
tanpa perang. Cina nggak ada perang, adanya perang dagang ya kan. Di Cina nggak ada perang, damai aman sentosa. Yang ada apa? Perang dagang dengan Amerika. Amerika Cina perang dagang, bukan perang sungguhan. Ya kan, itu menyangkut perut, menyangkut rezeki, menyangkut pundi-pundi. Gempa bumi juga terjadi di mana-mana. Tapi juga sebentar kan. Ada bencana alam di baru-baru ini di Indonesia. Apa? Gunung Lewotobi, laki-laki. Yang laki-laki meletus, bukan yang perempuan yang meletus. Gunung ada dua di situ. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya memang gempa nggak bisa dihindari. Karena apa? Karena bumi kita itu terdiri daripada lempengan-lempengan. Jadi setiap pulau, setiap ini daerah itu ada di atas lempengan yang saling bertubrukan. Mereka saling menekan, suatu saat tekanan itu akan dilepaskan. Pada saat tenaga yang tubrukan dilepaskan, itulah terjadi gempa. Ya, kayak ada orang adu ponco aja, sampai kuatnya dia adu, suatu saat mereka pasti harus lepas, nggak kuat saling menahan. Ya kan, itulah terjadi gempa. Ayat sebelumnya dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kalau ini kita renungkan, artinya seluruh dunia akan menerima Injil. Semua udah jadi Kristen. Tapi kenyataannya kan enggak. Kita masih banyak daerah yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan ya. Jadi artinya masih jauh ya. Jadi nggak usah takut. Dan di ayat 24 dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau soal Mesias, nabi palsu itu dari dulu, jadi setelah Yesus bangkit dan pergi pun sudah banyak Mesias palsu. Banyak yang datang mengaku sebagai Mesias, banyak yang mengaku sebagai nabi. Ya, sampai saat ini juga banyak sekali Mesias palsu, memberikan nubuatan. Dan lebih canggih sekarang. Mesias palsu zaman sekarang itu lebih canggih. Ya, salah satu Mesias palsu itu yang menjanjikan kenikmatan, kekayaan. Ya, misalnya judi online. Judi online juga bagian daripada suatu pemberian harapan palsu. Ya, banyak dari kita, banyak juga dari masyarakat kita sekarang terjerat utang karena apa? Karena judi online. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, tetapi itu yang menjerumuskan. Dan kita perlu sekali untuk berhati-hati. Ya, Yesus meyakinkan kita untuk tidak perlu mencari sang Mesias, karena anak manusia sendiri akan mengutus para malaikat untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jangan sampai kita disesatkan oleh orang yang mengaku diri sebagai nabi atau Mesias palsu. Jadi sejak zaman dulu pun sudah banyak sekali yang mengaku nabi, Mesias palsu, dan tidak ada kesudahannya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini sama dengan yang kita baca di Markus tadi ya. Di Markus tadi juga ada disebutkan bintang-bintang akan berjatuhan. Nah, kedatangan anak manusia menurut perikop tadi dan Matius tadi akan ditandai dengan gejala-gejala alam yang hebat. Ya, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, gambaran ini sebenarnya tidak perlu dimengerti secara harafiah, karena sekarang kita tahu bahwa benda-benda langit jauh lebih besar daripada ukurannya daripada bumi, sehingga nggak mungkin jatuh begitu saja.
Ya, bukan kayak bola lampu, kalau kita gantung nggak kuat dia jatuh, atau kena goyang jatuh, karena bola lampu lebih kecil daripada tempat kita. Benda-benda langit yang ada di atas kita tuh jauh lebih besar, jauh lebih besar. Jupiter, matahari, semua jauh lebih, jadi nggak mungkin jatuh begitu saja. Yesus juga tidak sedang mengajarkan ilmu perbintangan pada saat itu, tapi dengan menggunakan pengetahuan zaman itu, Yesus ingin menunjukkan betapa gentingnya peristiwa akhir zaman itu, seolah-olah alam semesta telah ditunggang balikan. Ya, jadi itu hanya sebagai suatu penggambaran. Kejadian-kejadian alam yang dahsyat akan mendahului kedatangan anak manusia. Itu ciri-ciri tanda-tanda akhir zaman. Pada waktu itu anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini related kepada Daniel bab 7 ayat 13-14. Ya, dalam kitab Daniel dituliskan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini antara pada waktu manusia itu duduk di awan-awan, ini ada kaitannya dengan nubuatan Daniel di bab 7 ya. Di bab 7, Yesus datang dalam awan sama sebagai anak manusia. Tapi dulu itu menurut Daniel, kitab Daniel, bahwa anak manusia itu datang sebagai raja, bukan sebagai Tuhan ya. Yesus dulu datang sebagai anak manusia juga dan mewariskan kerajaannya di bumi kepada Petrus, ya kan? Di atas batu karang ini engkau akan mendirikan jemaatku, dalam Matius 16:18. Dan kerajaan yang didirikan oleh Petrus, didirikan oleh Yesus lewat Petrus, sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada, masih bertahan. Yaitu Vatikan, kepausan. Petrus menjadi paus pertama dan terus turun-temurun sampai sekarang. Dan tidak ada kerajaan di dunia yang bisa bertahan lebih dari 2000 tahun. Hanya kerajaan yang didirikan oleh Kristus di dunia ini. Tapi nanti Kristus akan datang lagi, bukan untuk mendirikan kerajaan yang ada di dunia, tetapi kerajaan Allah di surga ya. Dalam Markus bab 13 ayat 29 di 30 dikatakan, kita diminta untuk percaya bahwa anak manusia sungguh akan datang dan menjumpai kita. Tadi juga ada yang tadi juga dinyanyikan satu lagu, firman-Mu akan digenapi kan. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus sebagai anak manusia sungguh akan datang dan menjumpai kita. Yesus juga mengingatkan kita untuk tidak menganggap kedatangan Tuhan sebagai peristiwa yang akan terjadi jauh di masa yang akan datang ya. Jadi anak manusia nanti datang bukan hanya datang terus bilang hey say hello doang ya, enggak ya. Dia datang untuk memisahkan mana yang baik, mana yang jahat ya, hingga kita perlu sekali bersiap-siap. Istilah Tuhan akan datang kedua kali bisa kita sebut juga dengan istilah parousia. Parousia, Tuhan akan datang. Jangan lupa ya, Paulus dulu awalnya juga sangat percaya Tuhan akan datang semasa dia masih hidup. Kita bisa temukan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Jadi Paulus dulu juga percaya sekali Tuhan akan datang semasa dia masih hidup, awal-awalnya.
Atau menganggap bahwa hal ini untuk generasi masa depan yang perlu mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Jangan kita juga berpikir bahwa oh ini kiamat nanti masih lama, bukan untuk kita, nanti aja tuh, masih jauh ya untuk generasi berikutnya. Enggak. Kita diminta untuk selalu siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang tahu kapan akan datang, itu hanya kuasa Tuhan yang akan tahu. Nah, ini dia. Banyak yang takut menjelang menyambut hari kiamat atau hari kedatangan Tuhan. Padahal dulu tiap hari dalam misa kita itu nyanyiin lagu ini. Ingat nggak itu? Ini yang model lama. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Kalian nyanyi itu tiap hari. Tapi kalau sekarang bilang nanti sebentar lagi kiamat, pada takut. Padahal ini dinyanyikan dulu, atau sekarang yang model baru. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Artinya kita tetap berharap Tuhan untuk datang. Tapi kenapa kita takut ya? Kadang-kadang banyak yang takut nih, sebentar lagi kiamat katanya. Nah, waduh, semua ini ya. Harusnya kita menghadapi kiamat itu dengan penuh sukacita ya. Karena hidup di dunia ini juga sebentar. Yang lebih lama itu adalah kehidupan kekal ya. Nggak usah takut. Kita dulu tiap misa, mungkin kalau yang misa tiap hari itu merindukan kedatangan Kristus ya. Kedatangannya kita rindukan ya. Kemudian ada lagi juga yang mengatakan bahwa tanda-tanda kedatangan atau akhir zaman itu diambil dari Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ya. Sudah pernah baca belum perikop ini? Ada yang belum baca atau ada yang sudah baca? Atau mau dibacakan perikop ini? Bisa tayangkan enggak? Halo? Perikop Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Biar kita tahu apa maksudnya. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Nah, Bu Sasa biasa suaranya bagus. Tapi ini yang 17, dari 11. Ya, dibaca aja dari ini, dari HP. Kalau nggak kelihatan, yang kelihatan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 11 saya dari 11 18, nggak usah dari ini. Dan binatang yang pernah Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu. Ini dia. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda.
yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Terima kasih. Kembali lagi ke ini slide saya. Jadi perikop ini sebenarnya itu penggambaran tentang kekejaman Kaisar Nero dalam menganiaya jemaat Kristen di Roma, dan ini adalah peneguhan kepada jemaat di Roma untuk tetap teguh imannya kepada Kristus. Ketiga angka 66 itu diterjemahkan dalam ejaan Ibrani, maka kita akan mengeja kata Neron Kaisar dalam ejaan Ibrani atau Nero Kaisar di Wahyu 13 ayat 18. Jadi angka 666 ini karena Kaisar Nero dulu itu begitu kejamnya ya, dia membakar kota Roma, kemudian yang disalahkan adalah jemaat Kristen. Jadi udah setengah gila Kaisar ini. Hingga disamakan oleh Rasul Yohanes itu seperti binatang. Karena perikop ini atau tulisan ini ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam pembuangan dia di Pulau Patmos. Hingga kalau tulisan ini harus keluar dari penjara Patmos itu kan akan melewati para serdadu atau penjaga. Penjaga tentunya penjaga-penjaga kerajaan kekaisaran Romawi. Kalau Rasul Paulus menulis dengan jelas bahwa ini kaisar gila, kaisar Nero ya surat-surat itu nggak bakal nyampe kepada jemaatnya. Surat ini sebagai peneguhan dari Rasul Paulus kepada Rasul Yohanes kepada jemaatnya di Roma supaya jangan takut. Ya memang hal-hal beginian sudah dinubuatkan di dalam kitab Daniel sebelumnya. Jadi zaman itu memang ada kebiasaan menghitung nilai huruf dengan angka atau namakan gematria Ibrani. Ada ilmunya namanya gematria Ibrani. Nah, apakah ini akan bercerita tentang tanda-tanda akhir zaman? Mari kita lihat ya. Patung dan penyembahan. Dalam Wahyu 13 ayat 14-15 diceritakan tentang patung yang dibuat untuk disembah. Ini mirip dengan kisah dari kitab Daniel bab 3 ayat 1 dan 3, di mana Raja Nebukadnezar membangun patung emas untuk disembah dan mengancam hukuman bagi mereka yang tidak menyembah patung emas ini atau tidak mematuhi. Begitu juga Kaisar Nero saat itu, dia membangun patung-patung mengenai dirinya dan dia meminta semua orang di dalam kerajaannya untuk menyembah patung dirinya itu. Kalau siapa yang tidak menyembah patung Nero waktu itu akan dibunuh. Sama seperti apa yang dinubuatkan oleh atau yang dilakukan oleh Nebukadnezar pada zaman Daniel ya. Ini merupakan penggambaran akan kekejaman Kaisar Nero yang membangun patung-patung dirinya untuk disembah dan dihormati. Ini dia satu ya, jadi ada peneguhan. Dalam Wahyu 13 ayat 12, binatang yang keluar dari bumi memiliki kuasa besar dan menyebabkan seluruh bumi menyembahnya. Ini mirip dengan kekuasaan yang dimiliki oleh raja-raja dalam kitab Daniel yang juga memiliki pengaruh besar dan memerintah dengan
dengan kekuasaan yang besar. Nebukadnezar dan semua raja Babel waktu itu memerintah dengan sangat besar, dengan kekuasaan yang sangat besar. Tanda, kemudian di Wahyu tadi kita juga baca di Wahyu 13 ayat 16 mencatat bahwa semua orang diberi tanda pada tangan dan dahinya. Ini dapat dibandingkan dengan kisah kitab Daniel bab 3 ayat 12 sampai 30 di mana Sadra, Mesak dan Abednego tidak menyerah pada kepercayaan mereka meskipun diancam hukuman mati, bahkan dibakar hidup-hidup. Jadi ketiga orang ini udah ditandain oleh Nebukadnezar waktu itu. Di zaman dan dikatakan oleh Daniel, mereka diberi kekuasaan untuk memerintah, tapi mereka bertiga ini nggak nurut sama Nebukadnezar. Disuruh nyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar, mereka nggak mau nyembah. Akhirnya mereka diancam, dibuang dalam perapian. Dalam kisah ini, kalau Bapak Ibu Bapak baca lagi nanti di rumah, bisa mendapatkan satu peneguhan yang luar biasa. Ketiga orang ini dibakar hidup-hidup, diikat, tapi mereka menari-nari di dalam api dan mereka nggak mati, dan menyebabkan Nebukadnezar menjadi bertobat, ya, melihat kekuasaan kemuliaan Tuhan yang lebih besar daripada Tuhannya Nebukadnezar. Pengaruh spiritual, kedua kitab ini juga menekankan pentingnya iman dan kesetiaan kepada Tuhan di tengah tekanan dan godaan. Dalam kitab Daniel, para nabi dan malaikat tetap setia kepada Tuhan meskipun menghadapi ancaman kematian. Mirip dengan pesan dari Wahyu tentang pentingnya setia kepada Tuhan di tengah godaan dunia. Nah, pertanyaannya saat ini, banyak enggak godaan dunia buat kita? Kita tetap setia enggak sama Tuhan? Ya, banyak sekali godaan. Godaan supaya cepat kaya, itu tadi, judi online. Dulu juga ada zaman sekali waktu Covid, tawaran-tawaran investasi, robot trading. Saya ingat sekali itu, banyak sekali yang menawarkan kepada saya robot trading. Lu setor 10.000 dapat 25% katanya langsung. Iya, dapat 25%, terus dapatnya 25 karena manusia itu pasti serakah, dapat 25 pasti masukin lagi kan? Enggak, dikasih 25, 10.000 dikasih 25%, terus dapat 25 masukin lagi, habis itu hilang semuanya, ya, gone. Nah, itu godaan. Kita pikir kita bisa kaya. Banyak sekali orang tergoda, dan kita saat itu harusnya setia dengan janji Tuhan. Tuhan bilang kalau nggak kerja yang keras, nggak kerja yang baik, nggak dapat duit, ya kan? Nggak ada tidur ongkang-ongkang kaki dapat duit, ya itulah salah satu godaan dunia. Kita kuat nggak? Kita tetap setia nggak dengan firman Tuhan? Nah, ingat ya, firman Tuhan mengatakan kita harus bekerja dan berdoa, bukan kita hanya berdoa dan berharap. Ora et labora, kita bekerja dan berdoa dan bekerja. Nggak ada berdoa dan berharap duit jatuh dari langit, nggak ada. Berharap orang ngasih kita duit banyak-banyak, nggak ada, ya, nggak ada. Ada investasi yang bagus, ada, bukan semua investasi itu bodong, nggak. Ada juga investasi yang bagus dan hitung-hitungannya yang baik, ya kan? Ada, bukannya tidak ada. Ada, dan pintar-pintarlah kita melihat di mana kita harus melakukan investasi kelebihan uang kita, ya, supaya tidak ditelan oleh orang lain atau ditelan oleh setan. Timpulan yang bisa kita renungkan bersama, ya, untuk ini. Kita diminta untuk selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, jangan takut dan sambutlah dengan sukacita. Kapan akan datang tidak seorang pun tahu. Di ayat 32 tadi, di Markus ayat 32 tadi katakan tidak seorang pun tahu, anak pun tidak, malaikat pun tidak, hanya Bapa yang tahu kapan akan terjadi, ya. Jadi nggak usah dihantui kekhawatiran. Wah, udah banyak perang nih di dunia ini, Rusia Ukraina nggak stop, udah begitu banyak orang mati, ya kan. Tapi kalau saya lihat orang perang zaman sekarang ini kan bukan perang brutal kayak zaman dulu. Waktu zaman Tiongkok kuno itu perangnya lebih brutal, ya kan. Kita lihat tuh di film-film itu.
jutaan orang satu sama lain saling berhadapan, saling bacok, ya kan. Kalau perang zaman ini kan orang duduk di belakang komputer itu kayaknya tuh, tembak rudal, tangkis, kayak main game aja ini, kayak main game. Jadi adu canggih, kan? Kalau kurang canggih nggak usah ikut perang, adu game, kayak main game aja. Iran kirim rudal, Israel dari belakang komputer, main komputer, tangkep rudalnya, diledakkan di atas. Bukan kayak zaman dulu. Zaman dulu perangnya brutal, orang berhadapan orang, ribuan orang, jutaan orang sama pihak musuh, ribuan orang juga, jutaan orang saling berhadapan, saling bacok, ya. Kalau sering nonton film kolosal Cina itu bisa lihat itu gimana brutalnya perang zaman-zaman dulu. Jangan terkecoh akan nabi-nabi palsu atau pengajaran sesat atau ramalan-ramalan akan tahun tertentu ada kiamat. Kita juga sering mendapatkan berita, ya kan, wah nanti tahu ada film tuh film 2012 kalau nggak salah ya, pernah dulu heboh tahun berapa gitu, nanti akan ada kiamat katanya tahun 2022 atau apa. Ini 2022 udah lewat juga nggak ada kiamat juga, ya. Nah, jadi nggak usah terkecoh. Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia akan datang sendiri, tetapi waktunya tidak ada yang tahu, gitu tadi. Kita diminta untuk tetap setia kepada Tuhan walaupun di tengah godaan duniawi hingga menghadapi kematian sekalipun, seperti yang dicontohkan oleh dalam kitab Daniel, ya. Disuruh sembah patung emas, nggak mau, diancam untuk dibakar dan dibakar, mereka tetap mau. Jadi artinya kita diminta untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan tidak setia kepada Tuhan kita yang sungguh sangat baik. Terus kita harus tahu yang punya kuasa, siapa yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah adalah anak manusia. Anak manusia, ibu bapak, ibu-ibu udah tahu dong siapa tadi anak manusia karena udah dijelaskan. Ya, dia punya kuasa. Dia akan memisah-misahkan kita antara kambing dan domba. Mana yang jahat, mana yang ada jala ikan banyak dikumpulkan. Nanti akan dipisah-pisah mana ikan yang tidak baik, mana ikan yang baik. Pada akhir zaman kita sudah akan menghadapi pengadilan terakhir, ya. Jangan harap ada pembela yang bisa membela kita. Malaikat akan memisah-misahkan mana yang baik, mana yang jahat. Jangan berharap nanti pengadilan akhir kita bakal dibela. Saya dibela oleh Ibu Sasa misalnya, atau ada pembela lain. Saya tahu tuh baik sekali Pak Popo, sering ngasih pewartaan di gereja saya katanya. Ya, nggak ada lagi saat itu, ya. Jadi bagaimana saat itu hadapi sendiri, bagaimana dinilai dari perbuatan kita. Di masa Advent ini kita juga sungguh mengimani akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Jangan takut, setiap tahun kita juga ada masa Advent. Kita selalu merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, malah kita nyanyikan lagunya, ya kan, tiap misa, ya. Ya, bukannya kita tidak mau Tuhan datang, tapi begitu kita bilang kedatanganmu kita rindukan, tapi begitu Tuhan bilang benar-benar gua datang, pada menolak, ya. Pada takut, ya. Udah pusing nih, ya, katanya, ya. Jadi kita diminta untuk selalu bersiap-siap untuk selalu menghadapi Tuhan akan datang yang kedua kali. Dan ini saya mau bagikan sedikit cerita bagaimana saya dulu merasakan seperti mau kiamat buat saya. Jadi waktu saya muda dulu, saya pernah mau kawin, tapi semua sudah settle. Restoran udah pesan, baju udah pesan, segala udah pesan. Hanya waktu itu modal nekat, belum ngomong sama orang tuanya yang perempuan, ya. Rupanya ini hanya keinginan kita berdua aja. Rupanya orang tuanya nggak suka sama saya rupanya. Akhirnya apa yang sudah kita set up dengan baik segala macam, malah sudah ikut dulu namanya, kalau sekarang MRT, ya, membangun rumah tangga. Kalau dulu namanya kursus perkawinan, KP4, ya, kursus persiapan perkawinan. Semua udah, tapi nggak jadi. Waduh, rasanya kayak
kiamat buat saya ya. Kalau saya maunya langsung hari itu kiamat aja lah Tuhan. Ya kan, mana malunya minta ampun, semua duit juga udah bayar semuanya ya kan. Akhirnya saya bukannya pergi mencari Tuhan dengan kejadian itu, malah mencari Tuhan yang lain. Mabuk dan lain-lain ya kan. Akhirnya juga saya tidak menemukan Tuhan. Kiamat tidak terjadi, saya tidak menemukan Tuhan. Pada akhirnya saya disadarkan, Tuhan kembali hadir pada saya bahwa bukan itu jalannya. Maka saya sekarang mencari Tuhan, Tuhan menyentuh saya sungguh merasakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Mungkin waktu itu bukan karena itu dulu mau kawin dulu itu bukan karena pakai doa ya. Nah ini salahnya dulu itu ya. Pakai nafsu ya, lihat cantik, nafsu, mau ya kan, terus satu ide atau sama-sama suka makan babi atau makan ini, jadi oke lah bisa ya. Padahal enggak, karena dalam perjalanan saya menyadari bahwa perkawinan dari dua manusia itu bukan didasari karena kesamaan, karena dua manusia ini dibesarkan oleh dua budaya yang berbeda. Ya, saya dibesarkan dengan kebiasaan orang Palembang, pagi makan pempek, ngirup cuko, Bu Sasa itu ya. Sekarang mungkin orang Jakarta makan paginya udah pakai roti ya kan, keju ya kan, lebih santun. Kita kan pakai tangan tuh makannya ya. Ada dua kebiasaan yang berbeda, dan yang paling utama dalam perkawinan itu adalah bagaimana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengampuni bila ada kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan menurut saya. Karena kita dibesarkan dengan cara yang berbeda. 25 tahun dibesarkan atau 20 tahun kalau kawin muda, 20 tahun ceweknya dia dari keluarga A, kita dari keluarga B, semuanya berbeda ya. Nggak ada satu manusia pun sama dibesarkan di dalam budaya yang sama. Jadi kalau anak-anak muda bilang, Mam atau Pi, saya mau kawin karena dia seide sama saya, oh dia sama dengan saya. Yang harus dipikirkan bukan dia sama, tapi yang harus dipikirkan dia beda, dan bagaimana kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Itu yang saya bisa bagikan. Dan memang terakhir akhirnya saya juga dikasih jodoh oleh Tuhan yang satu iman, dan kami bisa melewati bersama sampai hari ini. Terima kasih. Ada yang mau sharing? Kalau ada yang mau sharing mengenai bagaimana baiknya kasih Tuhan, nanti saya akan kasih hadiah. Ini saya bawa ada kunci surga sama kartu doa Koronka yang bagus dari Polandia. Siapa yang mau sharing? Silakan. Sharingkan bagaimana baiknya Tuhan dan bagaimana kita siap menerima Tuhan kedatangan yang kedua kali. Saya sharing waktu saya diajak ke GBK Gelora Bung Karno pada waktu Misa Paus. Jadi saya nggak ada janjian sama teman-teman lingkungan, nggak ada janjian. Tahu-tahu saya ketemu teman lingkungan, teman-teman kaget kan, kok saya bisa ikut misa gitu. Mungkin karena saya sering ketik untuk Romo ya. Jadi sebelum pandemi juga saya ketik untuk Romo. Jadi saya dapat jatah mungkin ya. Saya nggak tahu. Tahu-tahu saya dapat aja. Ya, kurang lebih sih. Pada waktu misa saya ketemu dengan banyak orang, dari Kalimantan, dari ya segala macam, termasuk dengan para pejabat yang jadi menteri sekarang gitu. Itu juga karena faktor karunia Tuhan, baiknya Tuhan, sehingga kita bisa diundang dalam mengikuti misa bersama Paus, karena luar biasa. Karena jutaan orang ingin ikut tapi hanya sedikit yang terpilih. Terima kasih Bu, silakan pilih mau kartu dan kunci surga yang mana. Ya boleh diambil, dan itu kartu doanya ya. Boleh ambil. Kartu doa Koronka. Ada lagi yang mau? Ya, Bu Erlina. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Memang saya setahun terakhir ini nggak tahu kenapa
Saya senang sekali kalau kita ini membahas tentang tema akhir zaman. Memang betul yang dikatakan tadi, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu banyak sekali yang menubuatkan bahwa akhir zaman tahun sekian nggak terjadi. Tapi kalau menurut saya kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu emosi ya. Dalam arti itu begini loh, sudah bagus kalau kita diingatkan, berjaga-jaga, bersiap-siap. Karena kematian tuh datangnya tuh seperti pencuri, nggak tahu kapan. Mau sehari ini, mau besok, seminggu lagi, 10 tahun lagi, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita melihat keadaan yang sekarang terjadi di sekeliling kita, itu tidak bisa dipungkiri. Dan di dalam Wahyu itu memang sudah dijelaskan sama Tuhan. Tuhan sudah menubuatkan 2000 tahun yang lalu bahwa akan ada tanda-tanda seperti ini. Misalnya beberapa laut menjadi tiba-tiba menjadi merah seperti darah. Mungkin karena kita nggak ngalami di depan mata kita sendiri, kita cuek. Kita nggak terpengaruh, saya nggak tahu lah itu kan terjadi di sana. Tapi kalau kita ngalami di depan mata kita, kita akan, bener ya. Apakah ini ada sesuatu tanda? Tanda itu nggak masalah Bapak Ibu. Seperti yang tadi Bapak bilang, kita nggak perlu takut. Kita punya Tuhan. Tuhan kita itu yang menciptakan kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita jatuh tergeletak sendirian. Dia tidak akan pernah kita ini menjadi korban dari antikristus atau dari dajjal atau apapun nama dan bentuknya. Karena sebelum itu terjadi, Tuhan pasti akan melindungi anak-anaknya. Makanya itu Tuhan selalu warning. Hiduplah dengan baik. Kalau yang tadinya hura-hura, tadinya arisan dari Senin sampai Sabtu, mungkin lebih dikurang-kurangi. Sekarang mencari Tuhan. Waktunya sudah nggak banyak lagi. Jadi sekarang kita lebih banyak mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, yang tadinya misal hidupnya nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman dan sebagainya, mulai sekarang kita tata. Itu yang kita harus persiapkan Bapak Ibu. Dan kalau yang sekarang ini terjadi di Eropa, di Amerika sana, Tuhan itu sudah tidak ada bagi mereka. Jadi kalau mereka dipasang chip, sudah banyak sekali firma-firma di luar negeri sana yang mengharuskan karyawannya untuk pasang chips. Mereka nggak masalah karena mereka nggak punya Tuhan. Jadi kalau disuruh pasang mereka, it's okay, that is fine, very modern ya. Cuman mau buka pintu tinggal cek, buka. Mau bayar, nggak usah takut dirampok penjahat di tengah jalan, nggak bawa kartu kredit atau apa, tinggal cek semua bisa bayar. Karena mereka nggak punya Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau bagi kita yang mengenal Tuhan, itu adalah tabu. Jangan sampai anak-anak Tuhan dipasang chips. Karena kalau sudah dipasang chip itu tidak ada ampun bagi Tuhan. Dan itu ada di kitab Wahyu. Untuk itu makanya kenapa kita harus siap-siap. Itu adalah inti daripada tema hari ini. Berjaga-jaga, bersiap-siap. Nggak masalah, nggak usah marah-marah. Lah kalau kita cuman dikasih nasihat, hidup baik-baik ya nak. Nah kalau besok terjadi, kan kita nggak rugi kan? Yang rugi siapa sih? Untuk hidup baik mau masuk surga, ada masalah nggak ada masalah, ada musibah nggak ada musibah, kita rugi apa? Kita nothing tulus. Tapi kalau telinga kita sudah mendengar, mata kita sudah melihat, kita harus ada kepekaan ya. Jangan sampai itu terjadi. Dan ini akan banyak sekali benar-benar yang seperti nabi palsu di mana-mana. Jangan salah, dulu sudah ada, sekarang makin banyak. Karena luar biasa, iblis itu sekarang gak pakai kayak Dracula, kuntilanak yang menakutkan. Tapi iblis itu lewat AI, lewat apa tuh boneka apa, Latutu atau Laratu atau apa dan sebagainya. Itu semua sudah dimantrain. Loh sorry Bapak Ibu, kita jangan ketawa ya. Kebetulan sama Pak, saya gak punya anak dan sebagainya. Tapi kita harus waspada. Itulah kerja iblis yang sangat luar biasa. Gitu loh. Nah untuk itu kitanya yang mesti peka. Kalau kita peka dan hidupnya tuh dalam Tuhan, selalu baca firman, selalu berdoa, sering berpuasa, itu Tuhan kasih kepekaan ya. Kalau kita mau beli boneka ini buat cucu saya lucu sekali ya, bagus dan sebagainya, mungkin Roh Kudus akan bilang jangan, itu sudah dimantrain. Dan ini sudah banyak sekali kejadian terjadi. Kalau kita nggak peka, kalau kita nggak denger-dengeran nih ya, internet bagus, pengetahuan baru bagus, lewat AI bagus, itu harus kita manfaatkan. Sebagai anak Tuhan kita harus manfaatkan supaya kita tidak terjerat oleh jeratan iblis. Karena manis sekali, zaman sekarang tuh seperti berdasi ya. Mereka ngomong tentang Tuhan, wah atas nama Tuhan bisa menyembuhkan, atas nama begitu, atas nama agama dan sebagainya. Nah kita harus dekat, kalau kita dekat maka Tuhan akan kasih kepekaan dan kita tidak akan dilewatkan oleh Tuhan, tapi akan dilawat Tuhan dan diselamatkan dengan caranya sendiri yang ajaib.
Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Itu Bu, diambil. Nah, iblis sekarang mukanya udah ramah, ya kan, cantik-cantik, nggak kayak Dracula zaman dulu film-film, ya, semua menggoda dengan begitu manisnya, ya, jangan. Tapi memang kita diminta untuk bersiap-siap, berjaga-jaga, jangan berpikiran bahwa kiamat, kedatangan Tuhan itu akan terjadi masih jauh ke depan. Sudah siap-siap zaman sekarang. Dari sekarang kita sudah diminta untuk bersiap-siap, berdoa. Dan mari kita tutup pertemuan ini, kita berdoa. Saya akan doakan bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini kepada kami semua. Kami sungguh bersyukur, biarlah Engkau terangi pribadi demi pribadi agar makin hari semakin hari untuk semakin mengasihi Engkau dan semakin memahami dan memaknai firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan digenapi. Engkau sungguh akan datang. Engkau sudah menjanjikan akan datang kedua kali. Engkau pasti akan datang. Hanya kami tidak tahu kapan Engkau akan datang. Kami hanya dapat mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Juga Bapa, di dalam toples ini banyak permintaan, doa-doa, permohonan yang diajukan. Biarlah Engkau berkati, biar Engkau juga penuhi apa yang mereka rindukan, apa yang mereka mintakan, agar dapat menjadi kenyataan dan dapat Engkau terpenuhi semuanya. Biarlah semua permintaan ini kami tahu hanya Engkau yang dapat memenuhinya. Engkau tahu akan kebutuhan kami. Banyak yang kami minta, tapi Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Penuhilah apa yang kami butuhkan, genapilah apa yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan. Bapa, terima kasih atas segalanya. Kalau sebentar juga nanti selesai, kami semua akan pulang. Biarlah Engkau jaga perjalanan kami agar kami dapat sampai ke rumah masing-masing dengan selamat, dan kami dapat membagikan apa yang kami dapatkan pada siang ini kepada tetangga kami, kepada anak-anak kami, kepada suami kami, kepada istri kami, kepada siapa saja yang kami temukan nantinya. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan, biarlah nama-Mu semakin ditinggikan, karena hanya Engkaulah kami bersandar, hanya kepada-Mu lah kami berharap. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Semua doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Luar biasa ya Pak. Dan kesaksiannya juga semua luar biasa. Tadi sebenarnya saya mau kesaksian juga nih Pak, supaya dapat hadiahnya. Ya, kalau ditanya takut atau enggak akhir zaman, saya pribadi takut. Saya punya kekhawatiran dan ketakutan, tetapi saya percaya. Salah satunya untuk datang ke PD ini, kita mempunyai kekuatan. Tuhan kasih kita kekuatan, rasa tenang, rasa damai dan sukacita, sehingga mengalahkan segala ketakutan. Siapa yang merasa diberkati pada hari ini, boleh angkat tangannya. Sekarang kita mau menjadi saluran berkat, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan di hidup ini.
Shalom. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hari ini sudah hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Ignatius Popo. Bapak, terima kasih Bapak atas pewartaannya pada hari ini Pak. Sangat menguatkan kami semua ya Pak ya. Kami percaya Bapak sudah diberkati oleh Tuhan, keluarga Bapak, pekerjaan Bapak, terutama kesehatan Bapak ya Pak ya, agar pelayanan Bapak selalu bertumbuh dan menjadi banyak berkat, garam dan terang di luar sana ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Kepada Ibu Meli, Ibu Lia Amoy, Ibu Sinta dan Ibu Herina, terima kasih atas kesaksiannya, sangat menguatkan kami semua. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Sis Foni dan tim, terima kasih. Kepada pemain keyboard, Sis Anita. Kepada petugas LCD proyektor, Sis Desi, Sis Cindy dan Sis Sri. Dan Southman Pak Yudi Hartawan, terima kasih. Kepada petugas penerima tamu dan kolektan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ada beberapa pengumuman sebagai berikut. Jadwal bulan Desember, ya sudah ditayangkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin foto. Hari Kamis tanggal 28 November jam 19.30 di Gedung Gereja Lama KTG ini ada renungan yang dibawakan oleh Ibu Leni I Setiawati dengan tema Karunia, Iman, dan Mukjizat. Kami mengundang lagi untuk hari Selasa minggu depan, Selasa pagi tanggal 3 Desember 2024 jam 10 pagi ada renungan yang dibawakan oleh Pak Kristofani dengan tema Jangan menjual jiwamu kepada iblis demi apapun. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Adakah Bapak Ibu? Silakan. Oh, ada ya. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu ya. Terima kasih. Jangan lupa Selasa depan datang lagi ya. Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDPKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus ya Bapak Ibu ya. Demikian pengumuman kali ini, sekian terima kasih dan sampai jumpa Selasa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Silakan Sis. Terima kasih pengumumannya. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri persekutuan doa kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu selama persekutuan doa ini, sehingga persekutuan doa ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami percaya semua kami tak satu pun terlewati oleh-Mu atas lawatan kasih-Mu, urapan-Mu yang penuh kuasa dan kasih bagi kami semua Tuhan. Sehingga pada saat ini kami merasakan damai dan sukacita. Dan biarlah kami sebentar mau pulang Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami, menjaga kami, agar kami sampai dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Dan kami juga dapat membagikan damai dan sukacita bagi keluarga dan setiap orang yang boleh kami temui. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang terkasih, Bapak Ignatius Popo yang telah Kau kirim. Kiranya Engkau juga melindunginya, menyertainya sepanjang kehidupannya dalam pelayanannya. Semoga semakin setia dalam melayani Engkau Tuhan. Kiranya Engkau juga memberi kesehatan baginya dan keluarganya, dan mencukupi segala sesuatu apa yang dia butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup ini dan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita mau katakan bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus dan kita telah menerima kuasa dari Tuhan untuk mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami sebagai bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan kita mau berlari sampai ke tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Situ pasti mujizatku terjadi. Katakan, kita mau terima Tuhan Yesus. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatku terjadi. Di situ pasti mujizatku terjadi. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati.